Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 12 Agustus 2026. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian untuk kita tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 yang dibacakan oleh Punguan Ama HKBP Petukangan. Efesus bidu onom ayat 10. Dukon nii gabitugu marohamuna di bagasa Tuhani doh di bagasan haguguunna natugui. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat bersama Tuhan. Seorang pemuda berniat menjumpai seorang hamba Tuhan di sebuah gereja untuk didoakan karena pemuda ini selalu mengalami pergumulan dan tantangan. Lalu ketika berjumpa dengan hamba Tuhan, ia memohon untuk didoakan supaya Tuhan menjauhkan segala pergumulan yang dialaminya. Lalu hamba Tuhan mendoakannya demikian. Tuhan, berikanlah kepada pemuda ini kesulitan di pagi hari. Berikanlah kesulitan di siang hari. Dan berikanlah, tiba-tiba pemuda ini mengatakan, "Stop Pak," dengan doanya. "Saya hanya minta supaya Tuhan menjauhkan kesulitan." "Mengapa Papa meminta supaya Tuhan memberikan kesulitan?" "Hai anak muda," kata hamba Tuhan, "dengan kesulitan kita akan belajar kuat dalam menjalani hidup. Karena melalui kesulitan kita selalu mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan berserah kepadanya." Saudara-saudara, melalui renungan ini kita diingatkan tentu menjadi kuat di dalam Tuhan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dibutuhkan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Kita butuh perlengkapan rohani yang menjadikan kita mengimani Tuhan. Tentu sama seperti seorang prajurit tidak pernah turun ke medan perang tanpa perlengkapan yang lengkap. Ia tahu bahwa tanpa senjata dan pelindung ia akan mudah dikalahkan musuh. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang percaya. Paulus dalam surah Efesus ini mengingatkan bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa kegelapan. Karena itu kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Semua itu bukan hanya simbol, tetapi bekal rohani yang menjaga kita dari serangan si jahat. Namun perlengkapan itu tidak berarti jika kita tidak siap memakainya setiap hari dalam doa dan kesetiaan. Seperti prajurit yang berlatih agar senjatanya berguna di medan perang, kita pun harus membiasakan diri hidup dalam firman, beriman, dan berdoa dengan tekun. Musuh mungkin tidak terlihat, tetapi serangannya nyata lewat godaan, keraguan, bahkan penderitaan. Dengan kuasa Tuhan, kita dapat bertahan dan berdiri teguh. Maka marilah kita mengenakan perlengkapan Allah, bukan hanya ketika menghadapi kesulitan, tetapi sebagai gaya hidup setiap hari agar kita tetap kuat di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Melalui doa kami, melalui pujian kami, bahkan melalui persekutuan kami, melalui firman Tuhan, menguatkan kami dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, tantangan, sehingga kami dimampukan menjalaninya karena Tuhan selalu menyertai kami. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan,
Kiranya persekutuan kami dengan Tuhan menguatkan kami dalam menjalani hidup selama 1 hari ini. Kami serahkan hidup kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.